Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Marisa. Aku dari sekolah SMA 111 Jakarta. Aku kelas 10 IPS. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Asal-usul sejarah. Asal mula kata sejarah diambil dari bahasa Arab, yaitu kata sejarah yang berarti membangun. Dalam bahasa Indonesia, kata ini mengalami perkembangan arti. Kata ini mempunyai pengertian yang ganda, kadang-kadang berarti silsilah, riwayat, kabar, tablo, serta yang sejenis. Sedang lidah Indonesia menggunakan sejumlah penyesuaian dalam mengucapkan kata sejarah. Kata sejarah diucapkan dalam arti silsilah semula. Sejarah berarti daftar asal-usul atau daftar keturunan, seperti pohon yang dibalik. Daftar silsilah mempunyai batang, cabang, ranting, dan daun-daun. Nugroho Noto 1968, halaman 8. Hal ini akan jelas bila seseorang sempat melihat daftar silsilah para ningrat, yang dengan mudah dapat dilihat bila seseorang sempat berkunjung ke Keraton Yogyakarta misalnya. Dalam berbagai bahasa asing, sejarah disebut sebagai history Inggris, history Prancis, Geschichte Jerman, dan Geschiedenis Belanda. Sejarah justru dalam bahasa Arab dikenal sebagai Tarikh dan Al-Sejarah. Definisi sejarah. Dilihat dari sisinya, bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI, sejarah memiliki 3 makna. Pertama, asal-usul keturunan silsilah. Kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sementara itu, yang berjudul Arah dan Perspektif 1985. Yang pertama adalah definisi sejarah atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Senada dengan itu, sejarawan asal Amerika Robbie Wilkes berpendapat bahwa pengertian sejarah merupakan pembelajaran tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Kemudian menurut sarjana Jerman Leopold von Ranke mengatakan bahwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi. Berbeda lagi dengan ahli sejarah dari Indonesia Sartono Kartojujo mendefinisikan sejarah lebih detail lagi. Menurut pengertian sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalam meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlaku. Menurut sejarawan Inggris Sir Charles Beard, pengertian sejarah merekam kehidupan manusia, perubahan yang terus berlangsung, merekam individu, dan merekam kondisi-kondisi material yang membantu atau meringankan perkembangan. Namun menurut sejarawan Inggris John Oates mengatakan bahwa pengertian sejarah merupakan memori kolektif pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut di masa yang akan datang. Dapat dipersingkat bahwa sejarah adalah kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sintetis atau teratur dan rapi. Unsur-unsur penting dalam sejarah. Dalam kajian sejarah menyangkut 3 hal penting berikut penjelasan dari masing-masing unsur sejarah. 1. Manusia. Manusia menjadi sejarah karena keberadaannya memengaruhi kehidupan. Sejarah tidak akan membahas mengenai sejarah binatang atau tumbuhan karena sudah masuk dalam kajian ilmu biologi atau zoologi. Manusia dalam sejarah diposisikan sebagai
sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Manusia sebagai subjek sejarah berarti tindakan manusia dalam menentukan arus kesejarahan. Peran ini kebanyakan dilakukan sejarawan yang meneliti dan menulis peristiwa masa lalu. Manusia sebagai subjek sejarah cenderung bersifat subjektif. Waktu menjadi salah satu unsur sejarah karena sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Setiap peristiwa sejarah memiliki keunikan yang selalu berbeda dari waktu ke waktu. Sejarah adalah ilmu mengenai aktivitas manusia yang dilihat dari kurun waktu. Contoh, perawanan di Ponorogo atau Perang Jawa melawan Belanda tahun 1825 sampai 1830. Berbeda dengan Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Ya, ruang, tempat atau ruang merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah. Jika berbicara mengenai penjajahan, harus ditegaskan di mana penjajahan tersebut terjadi. Fungsi sejarah supaya memahami lebih detail mengenai sejarah ada mengetahui fungsi dari sejarah. Berikut penjelasannya. 1. Fungsi intrinsik. A. Sejarah sebagai ilmu berkembang dengan cara berkembang dalam filsafat. Perkembangan dalam teori sejarah, perkembangan dalam ilmu lain, perkembangan dalam metode sejarah. B. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dalam mitos, sejarah adalah alat yang tepat untuk mengetahui masa lampau yang setidaknya menghasilkan dua sikap, yaitu menerima atau menolak. C. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang mengutamakan ilmu untuk mengatakan pendapat. D. Sejarah sebagai profesi sebagai penulis atau peneliti sejarah. 2. Fungsi ekstrinsik. Berdasarkan fungsi ekstrinsiknya, sejarah bermanfaat bagi banyak ilmu lain seperti ilmu pendidikan, filsafat, moral, etika, estetika, atau seni, hingga ilmu estetika sekalipun. Manfaat sejarah bagi kehidupan. Sementara itu, manfaat sejarah bagi kehidupan adalah hikmah yang dapat ditarik sebagai pelajaran untuk generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Selain itu, manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat juga dapat mempersiapkan masa depan melalui pelajaran dari hal yang pernah terjadi di masa lampau, sehingga kita dapat menghindari hal buruk dan meniru hal baik dari masa lalu. Lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. 1. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa erat kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi, di mana hal tersebut benar-benar ada. Hal ini menyangkut kejadian penting, nyata, dan juga akurat. Sejarah sebagai peristiwa memiliki karakteristik yaitu bersifat pasti, tidak akan berubah, hanya terjadi sekali, dan mempunyai pengaruh yang timbul dan berlangsungnya peristiwa sejarah yang bersifat. Sejarah hanya membahas peristiwa penting masa lampau bicara katanya dengan kehidupan manusia. Contoh dari ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa yang terjadi di Indonesia, sejarah berdiri PBB atau peristiwa sejarah. 2. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri. Secara objektif, sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempelajari kenyataan dan kebenaran dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah. Selain itu, sejarah juga dapat diartikan sebagai pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Sejarah sebagai ilmu memang dapat menjadi sarana untuk pendidikan karena dapat mengubah wawasan pengetahuan. Sejarah dalam ilmu mempunyai ciri-ciri bersifat memiliki objek, memiliki teori, serta memiliki metode dan generasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Contoh dari ruang lingkup sejarah yang satu ini adalah
peristiwa oleh seseorang, yang mana ide dari tulisan tersebut diambil dari sejarah. Sejarah dimaknai sebagai rangkaian cerita dan kisah beberapa arti yang disusun berdasarkan ingatan dan inspirasi manusia. Sejarah ini dapat disajikan baik secara lisan maupun tertulis. Kisah sejarah secara lisan disampaikan oleh ceramah-ceramah dan tokoh, sementara kisah tulis dapat disampaikan dalam bentuk cerita pendek, majalah, atau bahkan contoh dari ruang sejarah sebagai kisah adalah buku tentang sejarah Wali Songo, artikel terbentuknya PSBB, serta ceramah pramuka agama tentang sejarah yang biasanya dibawakan di acara keagamaan. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sejarah mengenal dua dimensi, yaitu spasial dan temporal. Spasial berarti ruang, yang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sementara itu temporal berarti waktu yang berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa sejarah. Istilah ruang dan waktu serta ruang waktu kadang digunakan dalam dua konteks yang berbeda. Konteks pertama dimaknai bahwa ruang dan waktu tidak dapat terpisah. Konteks yang satunya mengatakan bahwa konsep ruang dan waktu hanya sebatas fisik saja. Dalam sejarah, ruang dan waktu memiliki berkaitan yang erat. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah, dan berdasarkan waktu pengelolaan peristiwa sejarah berdasarkan garis waktu tidak dapat terlepas dari dimensi ruang sejarah. Waktu melibatkan pada aspek kapan peristiwa sejarah itu terjadi, sementara ruang sehingga melibatkan pada di mana peristiwa itu terjadi. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan baik dengan manusia mesti berlangsung bersama dengan tempat dan waktu kejadian. Perjalanan manusia sebagai pelaku sejarah tidak dapat dilepaskan dari unsur ruang dan waktu, sebab perjalanan manusia itu sendiri merupakan perjalanan waktu pada satu tempat yang ditinggalkan oleh manusia itu sendiri. Sejarah. Sumber sejarah digunakan untuk mengetahui bagaimana kehidupan dan keadaan pada suatu zaman. Berikut ini merupakan berbagai contoh sumber sejarah. 1. Artefak. Artefak merupakan benda peninggalan buatan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Artefak dapat berupa sendok, piring, kendi, tombak, perhiasan, dan lain sebagainya. Artefak yang setelah ditemukan biasanya akan disimpan dalam museum. 2. Fosil. Fosil diartikan sebagai sisa makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia yang telah menjadi mineral atau beton. Fosil ini terjadi karena beberapa hal seperti tertimbun, terjebak di dalam tanah, maupun terperosok ke sedimen atau aspal. Fosil biasanya berumur lebih dari 10.000 tahun, akan tetapi ada pula hewan zaman dahulu yang masih hidup di dalam masa kini seperti komodo disebut juga dengan fosil hidup. Sebagai sumber sejarah, fosil dapat bermanfaat untuk mengetahui kondisi waktu, keadaan geografis, serta kondisi tempat pada zaman dahulu. Yang ketiga, bukti tekstual. Sumber sejarah yang satu ini merupakan peninggalan yang berupa tulisan. Bentuk tulisan ini bermacam jenis dan tidak melalui penggunaan kertas media yang digunakan dapat beberapa jauh lontar, batu, hingga kulit hewan. Tulisan dalam media tersebut biasanya berisi satu atau beberapa hal penting pada masa. Bukti
merupakan bangsa Mesir kuno. 4. Kebendaan. Sumber sejarah ini berupa semua benda yang merupakan hasil karya manusia, baik berupa bangunan sekaligus maupun monumen. Hal yang membedakan dengan artefak adalah artefak berukuran lebih kecil dan dapat dipindahkan. Keberadaan lebih bersifat umum dan mencakup semua benda peninggalan yang pernah dibuat manusia. Di Indonesia sendiri misalnya ada piring peninggalan berupa candi seperti Borobudur yang bercorak kuda dan Prambanan yang bercorak hindu. Piramida Mesir merupakan contoh lainnya dari sumber sejarah berupa kebendaan. Piramida merupakan bangunan sejarah yang juga merupakan sebuah makam. Penelitian sejarah. Untuk memastikan suatu peristiwa sejarah diperlukan penelitian terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian akan menentukan benar tidaknya suatu peristiwa sejarah. Dalam melakukan penelitian sejarah ada langkah atau tahap yang harus dilakukan. 1. Mencari topik. Topik yang dipilih untuk diteliti harus layak untuk dijadikan penelitian. Topik sebaiknya bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Sementara sumber sekunder merupakan sumber yang sudah dibuat oleh pihak kedua seperti tesis, buku, dan lainnya. 2. Heuristik berarti menentukan tahap. Ini merupakan tahap untuk mengumpulkan sumber atau data yang relevan dengan topik penelitian. Ini diperlukan untuk mengetahui bentuk peristiwa sejarah di masa lampau. Beberapa langkah yang dapat dilakukan di antaranya menggunakan metode perpustakaan, mengunjungi atau sejarah, serta melakukan wawancara untuk melengkapi data dengan diperoleh dari sumber sejarah sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni sumber sejarah primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber asli atau sumber yang dibuat oleh tangan pertama atau sumber yang dibuat ketika peristiwa itu terjadi. 3. Verifikasi atau kritik. Verifikasi merupakan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Langkah ini berarti memeriksa dan menguji kebenaran laporan tentang peristiwa sejarah. Penelitian ini menyangkut pada dua aspek, yaitu aspek ekstem dan intem. Aspek ekstem membahas apakah sumber itu asli atau palsu, sementara aspek intem menguji apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan atau tidak. Integrasi merupakan langkah yang harus dilakukan setelah melakukan verifikasi. Interaksi berarti menafsirkan fakta sejarah yang mengaitkan fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan dapat diterima masuk akal. Proses interaksi bersifat strategis karena tidak semua fakta dapat dimasukkan ke dalam cerita sejarah. Penulisan harus memilih data yang relevan dengan topik dan mendukung kebenaran sejarah itu sendiri. Historiografi berarti penulisan sejarah. Langkah ini merupakan tahap paling akhir dalam penelitian. Untuk penulisan sejarah, penulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran sendiri. Penulis sejarah tidak hanya sekedar menyusun fakta hasil penelitian, lebih dari itu, penulisan harus menyampaikan suatu pikiran, harus interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. 2. Definisi
lain yang berkontribusi pada saat ini. Contoh dari cara berpikir ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menguraikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Berpikir diakronik. Diakronik dapat diartikan memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik dimaknai sebagai berpikir secara kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekomendasikan kembali rangkaian peristiwa sejarah. Selain itu, berpikir diakronik dapat membantu menggambarkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama pada tempat berbeda. Melalui cara berpikir ini, sejarah bisa menganalisis perubahan sesuatu dari waktu ke waktu. Ini dapat memungkinkan seseorang untuk menilai bahwa perubahan yang terjadi sepanjang masa. Contoh dari cara berpikir ini adalah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Memahami peristiwa ini harusnya dengan menelusuri pejuang para pahlawan sejak dalam masa penduduk Belanda. Dengan demikian, berpikir diakronik sangat meningkatkan proses terjadinya peristiwa. Yang ketiga adalah manfaat sejarah. Dia adalah mengenai definisi sejarah, ruang lingkup sejarah, dan manfaat sejarah. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Manfaat sejarah. 1. Untuk mengenal sejarah suatu negara pada zaman dahulu. 2. Untuk lebih mengenal banyaknya pahlawan yang gugur pada perang zaman dahulu. 3. Untuk mengenal sejarah berdirinya suatu bangunan. 4. Untuk mengetahui barang-barang pada zaman dahulu. Dan kelima, supaya kita lebih pintar